Kelihatan belum? Udah kelihatan belum, guys? Udah, Kak. Oke, aman ya? Udah, Kak. Oke, aman. Jadi malam ini kita akan bahas pengantar sosiologi. Yang pertama kali kita bahas itu adalah, wait, ini nggak bisa, bentar. Oke, pertama kita bahas latar belakang lahirnya sosiologi dulu ya, teman-teman. Jadi, pertama kali sosiologi itu lahir di zaman revolusi industri sama revolusi Prancis. Nah, di revolusi industri sendiri ini, sebelumnya kan ada beberapa peradaban ya, kayak peradaban pencerahan, merkantilisme, atau apa sih namanya yang peradaban gereja itulah, pemberontakan gereja. Nanti kalian bakal belajar itu. Nah, dari situ mulai timbul tuh masalah-masalah ketimpangan lah. Karena kan kalau revolusi industri itu pasti ada yang punya barang sama ada yang nggak punya barang. Kayak contohnya di budak lah gitu. Nah, pada zaman revolusi industri sendiri itu muncul tuh kelas-kelas sosial yang didasarkan dari kepemilikan barang. Nah, yang punya barang itu dinamakan proletar dan yang nggak punya barang disebut borjuis. Nah, habis itu setelah revolusi industri, ada revolusi Perancis. Nah, zaman dulu itu, Perancis itu terkenal dengan yang namanya monarki absolut, di mana eh, semuanya itu tuh udah hak raja deh gitu. Jadi raja yang nempatin pajak-pajaknya seberapa, terus apa pokoknya semuanya benar-benar raja. Nah, terus ada satu momen di mana yang masyarakatnya itu pengen kesetaraan. Kayak, kok dia nggak bayar pajak sih, kok kita bayar pajak gitu. Pengen yang namanya benar-benar kesetaraan. Nah, kemudian timbullah tuh banyak demo segala macem. Lahirlah sosiologi di situ karena ada yang namanya di situ kelas sosial tuh kan tadi raja sama budak. Nah, pengen tuh dihapus biar sama-sama setara gitu. Pokoknya itu tentang kesetaraan lah pokoknya. Itu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain di akhir. Terus ada definisi sosiologi sendiri. Ini aku bacain ya. Pertama dari Auguste Comte, itu suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Kedua, itu ada Emile Durkheim, yaitu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang kenyataan yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Terus ada Herbert Spencer, di mana ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Lalu ada dari Max Weber, di mana ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku manusia gitu. Nah, kalau yang dari Auguste Comte itu kan bisa kita garis bawahi itu, dia itu didasarkan tentang pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah, di mana biasanya itu pemikiran-pemikiran yang berdasarkan oleh data atau tentang hitungan yang pokoknya itu tuh udah pasti paten gitulah bahasanya. Itu kalau yang dari Auguste Comte. Kalau misal dari Emil Durkheim itu, fakta-fakta yang kenyataannya berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan. Itu kuncinya, di mana apa namanya, kita tahu cara untuk bertindak sesuatu, kita tahu cara untuk berpikir sesuatu dan merasakan sesuatu di gejala sosial sendiri itu. Misalnya ada problem tentang eh, organisasi kelas gitu. Nah, kamu tahu tuh gimana cara bertindak biar struktur kelasnya itu runut, terus mengeluarkan ide-ide berpikir biar struktur kelasnya juga runut gitu. Terus kalau Herbert Spencer itu tentang susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan suatu sistem. Ya sama yang kayak tadi, di organisasi kelas itu pasti ada susunan, ada apa namanya, susunan dan ket ket apa sih bahasanya, kayak keterikatan. Nah, dari susunan itu kan ada keterikatan tuh kayak ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris gitu, kayak gitu. Terus kalau dari Max Weber itu
tindakan sosial. Nah, kan kata kuncinya tindakan sosial, di mana semisal ada problem sosial gitu, itu nanti kita tahu tuh tindakan preventifnya kita ambil apa, tindakan represifnya apa, tindakan setelah itunya tuh apa gitu. Jadi kita tahu yang harus kita lakuin tuh apa gitu. Terus ada pokok kajian sosiologi gitu. Pertama ada Bapak Emil Durkheim. Dia bilang pokok bahasa sosiologi itu fakta sosial. Sama seperti definisi beliau tadi bahwa fakta sosial itu benar-benar yang berdasarkan fakta, data, atau angka yang benar-benar tepat gitu. Nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Pokoknya benar. Iya itu. Terus ada Max Weber, dia bilang pokok bahasan sosiologi adalah tindakan sosial, di mana tindakan sosial yang tadi itu kalian bertindak represif kah atau preventif atau setelahnya gitu. Kalau dari Wright Mill itu pokok bahasan sosiologi adalah hayalan sosiologi, di mana ini itu lebih ke pola pikir antara personal sama sosialnya tuh gimana, dengan masalah sosialnya gitu. Jadi misal kalian, ada permasalahan pribadi, nah masalah pribadinya tuh kalian bawa-bawa nggak keluar, atau cukup kalian selesaikan sendiri gitu. Terus kalau misalnya dari Peter L. Berger, pokok bahasan sosiologi adalah realitas sosial gitu, di mana maksudnya itu dia, suatu fakta yang kadang suka ditutup-tutupin gitu. Semisal di suatu daerah A itu emang kampungnya kumuh gitu, tapi kita suka nutup-nutupin, "Enggak kok, di sana masih layak huni lah, di sana masih mewah-mewah kok," gitu. Padahal kenyataannya di sana itu kumuh gitu. Itu kan berarti ada tindakan yang ditutup-tutupin kan, kayak gitu. Itu dari, pokok kajian sosiologi. Nah, kita beralih ke, tentang ciri-ciri sosiologi sendiri gitu. Oke, yang selanjutnya lanjutkan sama Kak Siti ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Tunggu. Suara aku kedengaran kan? Kedengaran. Kedengaran, Kak. Aman-aman. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah empiris. Nah, empiris itu didasarkan pada hasil pengamatan. Kalian cukup ingat itu, didasarkan pada hasil pengamatan terhadap kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nah, spekulatif ini artinya spekulatif itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi, jangan sampai sosiologi ini tidak sesuai fakta. Pokoknya jangan gimana yang bicaranya? Jadi kayak misalnya sosiologi itu walaupun belajar tentang masyarakat, tapi basicnya itu tetap harus ada faktanya gitu. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka, oh ini kayaknya bohongan deh, apa gimana gitu. Pokoknya benar-benar harus fakta gitu. Makanya kenapa kita suka ditekan atau dipaksa untuk berpikir kritis. Nah, itu maksudnya biar kita tuh tahu itu tuh fakta atau enggak gitu. Kalau enggak kan berarti kita kejebak hoax dong. Nah, makanya kita harus cari itu tuh fakta atau enggak gitu. Kayak gitu kan Kak Siti? Oke, makasih Kak Ayu bantuannya. Oke, lanjut yang kedua. Ada teoritis. Nah, tadi kan di empiris kita udah mengambil hasil pengamatan nih. Nah, dari hasil pengamatan itu kita akan kumpulkan, kita akan tarik menjadi sebuah kesimpulan. Nah, nanti si kesimpulan itu akan menghasilkan sebuah teori keilmuan, yaitu tadi teori sosiologi. Terus yang ketiga, ada kumulatif. Kumulatif itu singkatnya perbaikan dari teori-teori yang sudah ada. Jadi kan setiap tahun ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Nah, di sosiologi juga akan selalu ada perbaikan, akan selalu ada pengembangan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang terakhir ada non-etis. Nah, non-etis ini sosiologi tidak bertujuan untuk menilai baik buruknya suatu permasalahan, tidak menilai baik buruknya.
melainkan lebih kepada menjelaskan mengapa permasalahan itu terjadi. Kayak misalnya tindakan pencurian. Menurut kalian itu perilaku yang baik atau buruk? Halo, Halo pencurian. teman-teman, gimana? Baik atau buruk nih? Buruk, Apa jawab aja buruk. Nah, Buruk, ya Kak. buruk ya. Tapi di sosiologi kita enggak menilai keburukan itu. Jadi lebih ke menjelaskan kenapa nih dia mencuri, kenapa dia melakukan hal itu. Nah, itu yang dibahas di sosiologi. Terus lanjut ada perspektif sosiologi. Definisi dari perspektif sendiri adalah asumsi atau kerangka pikiran. Nah, jadi perspektif sosiologi ini kerangka berpikir bagaimana kita memahami suatu fenomena sosial. Perspektif sosiologi itu sebenarnya ada 4, cuman sekarang lebih banyaknya 3 nih yang dibahas oleh beberapa sumber, tapi di sini kita akan bahas keempatnya. Yang pertama ada perspektif evolusionis. Nah, perspektif ini merupakan perspektif paling awal dalam sosiologi. Terus, perspektif ini memusatkan perhatian pada pola perubahan dan perkembangan yang muncul di masyarakat. Ini berkaitan dengan teori evolusi di pelajaran sejarah. Kalian tahu kan teori evolusi yang mengatakan bahwa semua spesies yang ada di bumi ini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Nah, teori itu lama-kelamaan ditinggalkan nih. Karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka perspektif ini pun ditinggalkan. Kenapa? Karena kan tadi katanya kita berasal dari satu nenek moyang yang sama, padahal dari ilmu biologi dan secara agama juga kita nggak berasal dari satu spesies yang sama, tapi kita diciptakan berbeda. Itulah kenapa perspektif evolusionis ini ditinggalkan, dan bahkan di beberapa sumber itu udah nggak ditulisin bahwa perspektif evolusionis ini termasuk ke dalam perspektif sosiologi. Oh iya, ini atau perspektif struktural fungsional. Nah, di perspektif ini masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok, sebagai suatu kelompok nih yang bekerja sama secara terorganisir dan teratur. Kita contohkan di sini ada organisasi OSIS. Kita anggap bahwa OSIS itu adalah sebuah kelompok dan di dalamnya itu ada aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggotanya. Nah, setiap unsur dalam masyarakat memiliki peran atau fungsi. Di OSIS tadi, pemisalan tadi, setiap unsurnya juga memiliki peran atau fungsi. Kayak ketua OSIS, perannya apa sih? Memimpin. Sekretaris, perannya dalam dokumen. Terus bendahara, perannya dalam mengatur keuangan. Itu yang disebut dengan fungsi pada setiap unsur tadi. Keseimbangan masyarakat terjadi ketika setiap unsur di dalam masyarakat melakukan fungsi atau perannya. Jadi ketika salah satu dari unsur tersebut tidak berfungsi, maka akan berdampak pada unsur lain. Jadi masyarakat itu gak seimbang. Misalnya ini OSIS tadi ngadain acara menyambut kemerdekaan, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia nih, ngadain lomba. Nah, mereka mau membeli konsumsi nih untuk panitia yang lain. Katakanlah kita misalnya bendaharanya gak hadir karena sakit. Berarti kita gak bisa beli konsumsi dong. Kenapa? Karena uangnya ada di bendahara. Kalau bendaharanya nggak ada, jelas kita nggak bisa beli konsumsi. Nah, itu tadi, jika salah satu fungsi nggak berperan nih, maka akan berdampak pada unsur lain. Jadi mereka nggak bisa beli konsumsi gitu loh. Lanjut.
Nah, tokoh dari perspektif struktural fungsional ini identik dengan Emil Durkheim. Yang ketiga, ada perspektif interaksionisme simbolik. Perspektif ini lebih ke memusatkan perhatian pada interaksi antara individu dan kelompok, terutama dengan menggunakan simbol. Jadi gini nih, masyarakat berinteraksi. Kita interaksi menggunakan apa sih? Menggunakan simbol. Simbol itu dapat berupa bahasa, isyarat, gestur, dan sebagainya. Nah, tugas kita, peran kita adalah memahami simbol tersebut. Misalnya ada orang yang lagi cemberut. Kita bisa memahami kalau orang yang cemberut itu sedang bad mood. Itu yang termasuk perspektif interaksionisme simbolik. Tokohnya identik dengan Max Weber. Terus yang terakhir, ada perspektif konflik. Perspektif ini beranggapan bahwa kelompok masyarakat mempunyai tujuan sendiri yang beragam dan tidak pernah terintegrasi. Nah, kayak kalian nih kalian di sini belajar untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian impikan. Tujuan kalian pasti beda-beda kan, ada yang mau ke UGM lah, ke UI, ITB, dan lain-lainnya. Nah, kalian itu sebenarnya tidak pernah terintegrasi. Kenapa tidak pernah terintegrasi? Karena untuk mencapai sebuah tujuan harus ada kelompok yang disingkirkan. Benar gak? Kalau misalnya kalian mau masuk manajemen nih, saingan kalian 1.000 orang. Nah, berarti kalian harus bisa menyingkirkan 1.000 orang itu agar kalian mencapai tujuan kalian itu loh. Itu yang dimaksud dengan perspektif konflik. Mungkin konflik sosial akan dibahas lebih lanjut nanti karena materinya panjang. Ini hanya sekedar gambaran aja, biar kalian tahu kalau konflik itu menyingkirkan salah satu pihak demi mencapai tujuan yang kalian inginkan. Oke. Nah, tokoh perspektif konflik ini adalah Karl Marx. Oke, sebelum ke latihan soal, enaknya diskusi dulu kali ya, Kak. Maksudnya, takutnya ada teman-teman yang kurang paham atau gimana gitu. Boleh. Ayo, Siapa tahu ada yang mau nanya. Boleh di boleh. kolom chat, boleh langsung. Ya, kita jadiin kelas diskusi aja. Karena kalau sosio tuh enaknya emang mikir bareng. Kalau mikir sendiri, pusing. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Atau nggak ada yang mau ngasih contoh, Kak, kalau perspektif konflik tuh contohnya kayak gini bukan, struktur kayak gini bukan, gitu. Biasanya kalau perspektif itu studi kasusnya lebih banyak. Dan kalau di soal-soal UTBK pun, soalnya kayak studi kasus gitu ya, Kak? Iya, tahun sekarang nih ya, Iya. kebanyakan soal-soal TKA itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak secara teori gitu loh. Yap, benar. Makanya kayak harus bisa satu mikir ya. Oh, ada yang ngechat nih. Kalau struktural fungsional. Gimana tuh, Kak? Ada yang nanya. Kalau yang struktural fungsional, Kak, gimana? Gimana apanya nih? Mungkin pertama dari definisinya dulu kali ya, namanya juga struktural fungsional, pasti nggak jauh-jauh dari fungsi setiap strukturnya gitu. Pasti kan struktur itu ada fungsi masing-masing kan, kayak yang tadi dicontoh ketua OSIS, sekretaris, bendahara, divisi, dan lain-lainnya itu kan pasti mereka punya fungsinya masing-masing tuh. Mungkin nanya definisinya kali ya, apa studi kasusnya yang lain nih? Udah kejawab belum, Widya? Kita nunggu jawaban Widya dulu. Kalau dari anak nih, dia nanya, Kak mau nanya, perspektif itu materi kelas berapa ya? Materi kelas berapa nih? Aku dari SMK jadi nggak bisa jawab. Oke, ini tuh perspektif sosiologi itu dari bab awal, karena ini kan termasuk pengantar sosiologi kan. Jadi
ini tuh di awal-awal dan biasanya itu tuh berkembang. Kayak yang tadi tuh definisi dari Karl Marx, dia bilang tentang tindakan sosial. Nah, itu nanti ada babnya sendiri tuh, tindakan sosial. Apakah itu tindakannya yang bikin kerjasama kah? Atau tindakannya yang bikin konflik? Nah, itu nanti kebagi lagi tuh jadi asosiatif atau disosiatif. Gitu. Kayak gitu sih materi kelas 10. Terus apa? Dari Angel, kamu nanya, di beberapa sumber ada banyak pengertian sosiologi. Menurut para ahli, apakah perlu dipahami semua atau beberapa saja, Kak? Menurut Kak, gimana, Kak? Kalau untuk pengertian mungkin gak akan muncul di soal. Menurut aku gak akan muncul di soal, jadi kalian cukup pahami salah satu aja. Cukup pahami salah satu. Cuman kalau tokohnya mungkin harus tahu semua Semua. kayaknya ya. Iya, benar. Iya, kadang kan misalnya nih di definisi sosiologi nih, kan Herbert Spencer bilang, ilmu yang menyelidiki tentang susunan dan proses kehidupan. Kan itu kayak ada susunannya tuh. Nah, kadang tuh di soal lebih ke studi kasusnya nih. Terus nanti ditanya, nah yang definisi sosiologi menurut studi kasus ini tuh si tokoh siapa gitu? Apakah Herbert Spencer kah atau Emil Durkheim gitu? Biasanya kayak gitu sih, bukan definisi textbook-nya banget, lebih ke nanti dioper dulu nih jadi studi kasus baru ditanyain. Ini definisinya menurut siapa ya gitu. Biasanya gitu kan ya, Kak? Di Ya, latihan-latihan soal bisa gitu. Apalagi nih. Ada yang nanya, Kak, bedanya kajian fakta sosial dengan realitas apa ya? Kalau fakta sosial tuh pasti digali terus gak sih sampai benar-benar, oh ini fakta nih. Gitu gak sih, Kak? Gak ya. apa-apa open mic aja guys, biar sambil mikir bareng-bareng. Kalau realitas tuh kayak ya udah yang udah terjadi gitu, realitanya tuh seperti ini gitu. Makanya masih apa ya, kayak gambaran tentang yang wilayah kumuh itu loh. Nah, itu kan kayak udah pasti realitanya wilayah kumuh tuh di situ. Tapi karena kita dengar kabar burung kayak itu, kita cuma dengar kabar burung tuh kalau wilayah A itu kumuh, makanya kita gali tuh faktanya benar apa enggak ya, itu di situ wilayah kumuh apa enggak tuh. Dari kasih itu ada tambahan? Cukup. Cukup, cukup. Ayo, dia mau nanya lagi nggak? Ayo kita diskusi yuk. Diskusi apa? Gimana teman-teman? Open mic dong guys. Sepi banget. Mungkin bisa dijelasin itu tadi Kak yang preventif, yang kayak gitu. Oh, itu kan ada di bab selanjutnya Kak. Setelah ini kalau nggak salah deh. Itu panjang soalnya maksudnya. Gambarannya dong, gambarannya. Oh, gambarannya kalau preventif kan sebelum tuh misalnya. Nah, karena lagi COVID gini ya kan, tindakan sebelum yang kita lakuin tuh apa ya? Contohnya, makanya diterapkan PPKM tuh biar kitanya nggak keliaran tuh bahasanya, nggak keluar-keluaran kemana-mana, nggak jalan-jalan. Jadi menurunkan angka positif ya kan, bisa jadi seperti itu. Nah, tindakan yang terjadi nih, misalnya kalian udah keluar dulu, kan otomatis ada tuh sanksinya atau segala macam. Nah, itulah dibuat sanksi kalau misalnya kalian melanggar gitu. Nah, setelahnya misalnya wabahnya sudah selesai, mungkin masih tetap adanya vaksin gitu, karena kan itu efek panjang gitu. Jadi kalau sosiologi itu kita juga pelajarin kemarin, sekarang, dan ke depannya. Sama kayak sejarah juga begitu. Berarti kajian fakta dan realitas itu saling berkaitan, Kak. Yap, benar. Apa maksudnya apa maksud khayalan sosiologi itu? Kak Siti mau jawab khayalan sosiologi. Kak Ayu aja. Oke, aku minum dulu. Khayalan sosiologi itu lebih ke, kita cari definisinya. Itu kan tentang ketertarikan antara permasalahan pribadi dengan masalah sosial. Ketertarikan antara masalah pribadi dengan masalah sosial. Mungkin isu-isu yang kalian rasakan pribadi ternyata di luar juga sama tuh.
Misalnya nih, aku ngerasa kok gue sendiri banget ya, nggak punya temen, gap year, segala macam gitu. Terus ternyata pas kenal sama Kak Siti, ternyata mungkin dia gap year gitu. Jadinya kita connected tuh di situ. Yang awalnya ngerasa apa gue sendiri, apa gue nggak punya teman, terus ternyata pas kita udah cari keluar, ternyata ketemu nih yang se-connecting gitu. Itu sih kalau dari aku yang paling deket contohnya itu seperti itu. Terus ada lagi dari Naura, kamu tanya, boleh tolong jelasin tentang perspektif struktural fungsional menurut Talcott Parsons. Tuh Kak Siti, bagian, bagian, bagian perspektif. Rinanya selesai. Aduh, maaf banget nih, maaf banget. Bacaan aku nggak sampai ke sana. Benar-benar gak nyampe ke sana. Soalnya biasanya ya kalau bahasan kayak gitu tuh nggak jauh-jauh dari si orang-orang ini nih. Kayak Emil Durkheim, Herbert Spencer. Karena perspektif sosiologi juga itu lagi ya, manusia-manusianya ya nggak sih, Kak? Aduh, yang mana sih tadi? Wait. Oh, nih. Yang ini ya? Ini kan benar. Fungsional. Iya, ini ya. Coba aku cari dulu pengertiannya kali ya. Siapa tadi? Talcott. Oke. Tuh Kak, jawab dulu tuh Kak yang ciri-ciri sosiologi kira-kira semua bakal keluar. Bagaimana? Kalau dari keempat ciri-ciri sosiologi, kira-kira semua bakal keluar di soal atau salah satu cirinya aja, Kak. Kalau waktu aku nggak ada yang keluar sama sekali. Waktu aku TBK nggak ada yang keluar sama sekali. Cuman keempat ciri-ciri itu mudah banget dihafal. Menurut aku mudah banget dihafal. Kalian cukup ingat aja. Oh, empiris itu berdasarkan hasil observasi. Oh, teoritis itu menarik kesimpulan. Terus kumulatif, perbaikan dari teori yang sudah ada. Dan yang terakhir itu non-etis, tidak menilai baik buruk. Kalian cukup ingat kata kuncinya aja, itu udah bisa bantu kalian buat kesananya, soalnya materi selanjutnya bakal sedikit nyinggung-nyinggung tentang keempat ciri ini sih. Oke, kejawab ya. Ada yang mau nanya lagi sebelum ngejawab perspektif struktural fungsional? Oke, sama-sama. Nih, buat Naura, Kak tadi dia nanya ya, struktural fungsional menurut Talcott Parsons. Nah, kalau yang dari aku searching itu dia bilang bahwa sistem di masyarakat dapat dianalisis baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional. Kalau aku menggarisbawahinya itu perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan. Gitu semisal nih Pak Anies ya. Pak Anies kan dia gubernur di DKI Jakarta yang notabene itu ibu kota. Nah, tiba-tiba dia dipindah tugaskan ke daerah 3T yang tertinggal, terluar, satunya lagi terdalam ya kalau nggak salah. Nah, otomatis kan dari situ dia harus menyesuaikan dong dengan lingkungan yang terjadi di situ. Beda jauh kan otomatis di ibu kota dengan yang ada di 3T itu. Pasti sangat berbeda jauh. Nah, gimana Pak Anies ini untuk menyesuaikan dirinya dia biar apa ya, peraturan-peraturannya itu masuk ke dalam wilayah 3T ini. Karena kalau dia bikin peraturan yang sama kayak yang di ibu kota, itu nggak bakal masuk dong di wilayah 3T itu. Nah, makanya mungkin dia harus menyesuaikan dengan lingkungan itu. Peraturan apa nih yang cocok di wilayah 3T itu. Itu sih kalau yang dari aku tangkep gitu. Itu Naura. Maaf kalau misalnya kurang soalnya kita juga nggak nyampe situ ya, Bapak Talkot ini. Sok-sok ya nanya lagi. Ayo, ada mau nanya lagi nggak? Lanjut, Kak.
Lanjut apa nih, Boy? Lanjut Lanjut ya. Apa? soal. Lanjut bahas soal. Boleh, boleh. Oke, kita lanjut bahas soal. Mana ya? Nih. Oke, saya kebaca nggak kawan-kawan? Lanjut. Ih, kayak kenal. Oke, contoh soal ke-1. Cara pandang sosiologi dalam melihat permasalahan prostitusi yang tidak mendasarkan pada baik buruknya, namun dengan menjelaskan fakta secara analisis. Apa nih? Asik. Baik buruknya. Wih, pada bisa jawab nih. Aman lah ya. Dia mau ngomong nggak kenapa non-etis? Atau enggak, kayaknya empiris deh. Kayak empiris deh, soalnya kan itu namun dengan menjelaskan fakta. Iya nggak sih? Kan bisa aja tuh empiris. Ayo dong, ada yang ngomong seorang perwakilan dong. Kayaknya empiris dah, Kak. Wah, aku kalah suara. Non-etis, Kak. Empiris. Kenapa non etis? Ayo. Aku empiris deh. Ngicau banget. Gak apa-apa, ayo kita on mic aja, guys. Masih malu-malu kayaknya. Jangan sampai ditunjuk deh. Gak ada yang canda. Ayo, ayo. Yoi, benar-benar. Soalnya kalau empiris biasanya disertai kejadian. Ya, benar. Itu benar tuh yang empiris. Jadi kamu jawabnya empiris apa non-etis nih? Kalau empiris fakta yang sesuai pengamatan gak sih, Kak? Tuh. Betul banget, Ninda. Jadi jawabannya apa nih? Bener nih, Dek, Kak. Ya, benar jawabannya yang D. Oke, aman. Yang kedua dan terakhir. Nggak ada yang terakhir. Lanjut. Baca dong, Kak. Males baca nih aku. Astagfirullah. Jangan ya. Perspektif sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan teratur, serta memiliki seperangkat aturan dan nilai yang dianut sebagian besar anggota masyarakat disebut Anjay. Sobat, tapi ini kan Mayan ya yang jawab. Maksudnya banyak yang benar. Masih gampang lah ya. Coba aku mau ini dong contoh dari perspektif konflik gitu, ada yang mau ngasih nggak? Kasih tahu gitu perspektif konflik tuh studi kasusnya apa gitu. Soalnya sumpah banyak coy yang soal-soal keluar studi kasus. Apa-apa, kita diskusi aja tentang perspektif. Oke, aman. Kasih ini dong, itu apa dah? Perspektif konflik itu yang produksi itu, Kak. Kalau Ninda kan jawab produksi itu ya, Kak. Iya, benar, yang tentang kepemilikan alat sama kaum budak tuh, yang proletar dan borjuis tuh pada zaman dulu. Proletar tuh yang punya alat ya, Kak? Oh, proletar borjuis. Semua takut ketuker proletar dan borjuis. Terus konflik yang buruh, Kak. Apa? Proletar buruh. Borjuis yang punya alat. Ya. Proletar yang buruh. Asik. Good kawan-kawan, terima kasih. Terus ada apa lagi nih? Konflik kesetaraan gender. Konflik kesetaraan gender. Gimana nih, Kak? Masuk nggak tuh perspektif konflik? Kalau ke perspektif konflik. Kak Siti masuk nggak? Maaf, ke unmute. Iya, masuk.
konflik kesetaraan gender masuk. Cuman gender itu kan dibahasnya nanti terakhir. Bab apa? Ada Bab kan apa? bab terakhir? Bab terakhir metodologi sosiologi. Oh, Oh ya, ya ada. Ada kesetaraan gender tuh biasanya masuk ke multikultural gitu loh. Dia tentang perbedaan atau persamaan gitu. Terus kayak hubungan antara perangkat desa. Nah, perangkat desa itu dia struktural, fungsional dong. Ya nggak sih? Iya, Yang tadi, benar. iya benar. Jadi bukan konflik itu. Berjus Pengusaha buruh. aman-aman. Kalau kalau perspektif interaksionis simbolik itu berarti simbol kan, kayak lo berhenti deh tuh di lampu merah, itu udah termasuk simbol kan, karena ya lampunya warna merah gitu. Itu termasuk interaksi simbolik kan, Kak? Iya, di mana kita memahami simbol yang ada di masyarakat. Oke, jadi nggak harus tentang bahasa atau gestur gitu, gambar bisa ya? Iya, karena simbol itu kan banyak ya, nggak harus selalu tentang itu. Oke, masuk. Jadi ini jawabannya apa tadi, Say? Yang Oke. iya sih, iya. Perspektif struktural fungsional. Oke. Kalau konflik. Kalau misalnya ada demo. Berarti kenanya apa tuh? Perspektif konflik atau fungsional? Misalnya demo gara-gara UKT naik atau UKT tetap bayar gitu. Konflik. Good. Terus semisal apalagi ya perspektif. Misalnya pejabat tuh menyelewengkan duit negara malah buat foya-foya, itu kenanya apa tuh? Struktural fungsional apa konflik? Si Bapak pejabat. Karena mempengaruhi. Yaps, benar. Fungsional. Terus kalau kan udah apal ya si perspektif konflik. Nah, itu siapa ituannya? Tokohnya. Ada yang masih ingat? Karl Marx. Good, pinter. Sumpah keren banget. Aman lah ya yang bab ini. Aman banget. Oke, kita latihan yang ini nih. Oke, julukan Bapak Sosiologi diberikan oleh Auguste Comte. Oke, Auguste Comte kalau nggak salah tuh dia ada yang bisa ngasih contoh studi kasusnya nggak dari definisi Bapak Auguste Comte? Atau nih, ada yang tahu nggak buku yang dikeluarin sama Auguste Comte? Buku yang dikeluarin sama Bapak Sosiologi nih, ada yang tahu nggak? Buku Principle of Sociology. Ada lagi? Filosofi positif. Iya benar. Benar. Pokoknya dia tuh ngebahas tentang positivisme gitulah. Nanti ada di bab selanjutnya tentang positivisme. Terus mana nih saya? Nggak bisa. Pendorong lahirnya ilmu sosiologi. Apa ini? Kebaca nggak sih, Kak? Kebaca. Belum ada yang jawab nih. Siapa nih? Apa lahirnya sosiologi? Come on. B. Perubahan pada masyarakat Eropa. Yaps. Benar. Benar kok, B. Benar.
didasari sama apa tuh perubahan-perubahan masyarakatnya? Maksudnya mereka berubah karena apa gitu? Revolusi industri yang tadi Kak benar. Ya, iya sih ya, saya benar. Oke, lanjut nomor 3. Secara harfiah bla 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 yang diartikan ilmu tentang dan secara lebih luas sosiologi diartikan tentang. Ini ngeco sih kalau udah sampai ujung. Apa ini, Say? Perubahan sosial nggak sih, Kak? Perubahan sosial. Bukan. Perubahan sosial itu nanti ada ininya sendiri. Apa? Aduh, nih headset susah banget. Ada babnya sendiri, perubahan sosial. Masyarakat benar. Nah, perubahan sosial itu dia tentang apa ya perubahan sosial? Atau sosialisasi masyarakat kali? Sosiologi masyarakat. Bukan dong. Oh, bukan. Banyak yang terkecoh nih di sini. Iya, betul. Banget. Tuh, perubahan sosial tadi halaman berapa ya? Jadi jawabannya apa nih? Dinamika Kalau sosial. kan dong, kan dari kata sosius dan logos. Nah, sosius itu pada tahu nggak artinya apa tuh? Siapa tahu ada yang udah belajar dahulu. Logos itu kan ilmu ya, tinggal sosiosnya nih apa? Iya, logos itu teh ilmu. Nah, Logos kan itu teman. logos apa sosis nih yang teman? Sosius itu Sosial. kawan. Sosis itu kawan, benar. Logosnya itu Ilmu. ya berarti bukan ilmu tentang kawan ya maksudnya. Tapi di universalin lagi. Berarti tentang masyarakat, ilmu tentang masyarakat. Kalau misalnya iya emang ini soal benar-benar bikin terkecoh kalau misalnya udah belajar satu-satu nih. Karena kan di sosio belajar ini kan belajar budaya iya tuh nanti ras-ras deh tuh dipelajarin deh tuh. Ras dari mongoloid, monoloid, ya pokoknya gitulah ini kan dipelajarin nih nanti. Perubahan sosial pun nanti juga dipelajarin. Dinamika sosial itu nanti ada lagi babnya. Nah, sosialisasi masyarakat tuh juga nanti ada lagi. Jadi ini itu pecahannya dari ini gitu. Jadi jawabannya teh yang A. Tuh. Jadi nomor 4. Oke. Saat ini masyarakat Indonesia menjalankan pola hidup yang modern. Namun masih ada orang yang percaya pada kekuatan gaib dan supranatural. Masuk tahapan. Ini tadi nggak dibahas nih, sengaja. B. A, B, C, D, E, B. Ini kalau nggak A, B nih. A, B, A, B. B. Oke. Ini tuh sebenarnya masih bab ini sih, masih bab awal. Nah, ini kan tadi dari pemikirannya Auguste Comte ya kan. Tentang apa sih tentang fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan. Nah, di mana benar nih jawabannya benar-benar pada B, benar kok, benar jawabannya B. Benar. Nah, kan kalau teologi itu kan mayoritasnya masih percaya tahayul, masih percaya gaib. Itu teologi tuh mayoritasnya. Kalau metafisik tuh yang ya udah setengah-setengah lah. Maksudnya udah ada yang percaya ilmiah, sains ilmiah atau supranatural gitu. Kalau misalnya positif itu yang udah ilmiah banget deh pemikirannya udah nggak ada yang katanya pamali lah segala macam. Kalau kita kan masih percaya ya pamali masih ada tuh.
Tapi kan kita nggak tahu ya kebenarannya itu fakta atau gimana gitu. Jadi dikasih teh ada mau tambahan nggak? Siapa tahu gitu bahas ginian, bahas supranatural. Enggak ada tambahan. Sama apa sih ini biasanya tuh soal-soalnya ya tipe-tipenya kayak gini, misalnya diganti lah, misalnya masyarakat X menjalankan pola hidup yang terdepan gitu, terus semuanya tuh udah canggih apa gimana gitu. Itu ntar pemikirannya apa gimana gitu. Gitu. Jadi, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, aku mau tanya, Sok, ayo. kalau pengertian yang dari komunal sama tinggal landas itu apa, Kak? Itu tinggal landes, itu tuh sebenarnya bukan masuknya tuh bukan ke bab ini, dia tuh lebih ke nantinya gitu lah kalau tinggal landas tuh yang udah terdepan banget. Tapi kalau yang dari Auguste Comte tuh cuma 3 ini doang. Sebenarnya cuma 3 ini, yang A, B, sama C. Nah, yang D sama E itu sebenarnya udah bab terluar. Tinggal landas tuh yang udah maju banget. Tapi di luar dari positif. Ngebahasnya bukan tentang gaib atau supranatural ini. Tuh. Aku lupa di bab apa, pokoknya nanti ada kok tentang tinggal landas, lepas landas, gitu-gitu deh. Tuh. Mungkin aku bisa Ya, Kak, jawabnya makasih. sedikit. Yoi. Kemarin UTBK soalnya semacam ini, Kak. Iya, tipe-tipenya kayak gini sih. Jadi bukan definisi textbook banget. Kalau textbook banget kan misalnya definisi nih, terus ditanya, ini tuh definisi artinya apa ya gitu. Ini definisi dari apa? Teologi, metafisik, apa positif gitu. Tapi lebih ke studi kasusnya gitu. Karena sekarang tuh udah enggak hafalan ya, enggak yang hafalan banget, tapi lebih ke penerapannya. Gimana kita menerapkan ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Untuk semua TKA kayak gitu. Menurut aku. Sehari-hari. Ada lagi pertanyaan seputar UTBK boleh? Nggak apa-apa, kita melebar kemana-mana, nggak apa-apa. Maksudnya karena ini di bab awal ya, maksudnya pertemuan pertama tentang pengantar sosiologi gitu, ya udah kita ngebahas nantinya gimana gitu. Emang sosiologi belajar apa aja sih gitu, di UTBK gimana, di Mandiri gimana gitu. Gak apa-apa, karena masih pengantar sih, jadinya kita bisa masuk jauh ke yang sana gitu. Tuh. Top priority di materi sosio apa aja? Apa top priority? Prioritas sosio. Biasanya nih kan kalau soal kalau materi-materi prioritas tuh biasanya yang di buku-buku itu loh. Ya nggak sih, Kak? Yang di buku-buku tebel tuh kan suka ada ya Iya. materi. Di buku itu, di satu buku aja itu udah lengkap. Bener. Satu buku. Daripada kalian beli buku banyak tapi gak kepake, gak kebaca semua, mending satu buku aja. Bener banget. Kalau misalnya punya buku banyak itu nanti konsentrasinya pecah gitu. Iya, emang niatnya buat ngelatih soal banyak gitu kan. Atau enggak ngeliat ya kan di Twitter gue hari ini udah 1000 soal gitu. Nah, itu kan kadang suka jadi beban ya, masih kita ngikutin mereka jadi beban. Nah, mendingan itu gimana caranya kita tuh nelaah tuh soal tuh gimana, nelaah tuh babnya tuh gimana gitu. Apalagi sosio ya, aku tuh mikirnya sosio itu sangat amat berkaitan dari bab satu ke bab yang lain, ya nggak sih, Kak? Bener-bener kalau dibilang nggak ada habisnya sih bisa nggak ada habisnya gitu. Tapi ya kan pasti tetap ada batasannya kan setiap bab gitu. Jadi benar yang kata Kak Siti bilang, fokusin aja di satu buku atau di materi tertentu yang emang itu belum terlalu kurang. Kok belum terlalu kurang sih? Maksudnya kurang gitu. Kemarin UTBK soalnya semacam ini ya, Kak. Yoi. Aduh, sekarang UTBK ditanya, gue malu banget.
Astagfirullah. Kalau 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 ditanya seluruhnya, skor gue kecil banget. Kok gue jadi gue lu sih? Maaf ya guys. Pokoknya ya gitu deh. Aku tidak bisa menyebutkan skor UTBK. Kalau kasih itu siapa tahu ya kan. Skornya 1000 gitu. Malah nggak bisa, nggak. Skor rata-rata aku 601 diterima di Pendidikan Tata Busana UPI. Aku di mana? Jadi sebelumnya aku tuh gap year guys. Maksudnya gap year angkatan 20. Tapi it's okay, nggak apa-apa yang ada. Kalau ada tim gap year di sini nggak apa-apa. Kalau misalnya di tahun berikutnya gagal pun kayak aku juga nggak apa-apa, ya namanya rezeki ya guys ya. Kita udah belajar semaksimal mungkin sampai pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Kalau emang belum rezekinya ya mau gimana ya kan. Tapi aku berani nge-spill skor UTBK yang sosio doang. Sosio kemarin 620-an. Udah itu dong. Udah aku udah denger spill itu rata-ratanya. Jangan deh. Malu. Oke. Maaf ya Sofia. Skor UTBK-nya Kak Siti aja yang bisa jawab. Terus Kak kemarin pakai buku SKS kuning nggak? Satu buku headshot banget sih, mantap. Kak pakai nggak buku kuning? Aku nggak sih, aku pakai buku ini. Kelihatan nggak sih? Sama. Aku juga sama ini. Nih, ini the best banget. Maksudnya kan materi sosum banyak banget ya. Maksudnya ya emang banyak sih. Nah, itu kalau udah hampir selesai ngeringkasnya enak banget pakai ini. Ya jangan dibiasain ngeringkas sih, tapi kalau udah selesai babnya enak buat ngeringkas. UTBK berapa soal ya, Kak? Kemarin berapa sih satu mata pelajaran tuh 20 ya? 20 nggak sih? 15-an deh. 15 apa 20 ya? Coba Ya. pokoknya ya sekitar segitulah ya. Kayak coba kita anggaplah 20 gitu. Ya kurang lebih 100 lah untuk materi soshum. Ya nggak sih, Kak? Coba aku lupa berapa soalnya. Soalnya selesai UTBK, soalnya pulang UTBK tuh udah lupain aja soalnya. Nggak keburu kita nginget-nginget berapa soalnya. Iya, betul. Terus yang harus banget dikuasain, maksudnya yang harus dikuasain basicnya ya. Sebenarnya kalau dibilang semuanya juga pasti kaget, tapi pasti tetap ada prioritasnya sih. Kalau disebut prioritas aku nggak tahu karena kan aku gap year ya. Jadi aku menganggap semuanya itu prioritas. Jadi ya udah aku pelajarin semuanya. Soal yang paling ini Ran, benar banget kayaknya Anda tim gap year seperti saya. Soal yang paling banyak itu materi mana, Kak? Kemarin Kak Siti di materi apa, Kak? Di materi apa ya? Sumpah, udah lupa. Tapi nggak tahu ya angkatan nggak tahu, pokoknya kemarin tuh soalnya sebenarnya basic, tapi nggak basic banget gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak ya gitu deh. Pokoknya studi kasus sih intinya. Studi kasus. Pasti itu banyak, nggak di sosio doang. Di sejarah apalagi. Kalau linjur ke sosum SKS kuning manjur nggak sih? Karena masih bingung. Kita kayak buka ini ya Q&A. Nggak apa-apa. Gue tim linjur. Kok gue? Maaf guys, maaf aku maksudnya. Aku 2020 anak IPA. Terus linjur ke sosum. 2020 gap year. 2021 belum keterima. Ya udah nggak apa-apa, pakai ini aja. Nggak apa-apa. Kalau aku dari SMK nggak belajar sama sekali materi soshum selama di SMK itu. Jadi benar-benar ngebut materi itu selama kelas 12. Alhamdulillah keterima. Selamat sayang. Terus ada pilihan 1, pilihan 2 SBM ambil di mana, Kak?
Kamu ambil di mana, Kak? Aku pilihan 1 pendidikan tata busana UPI, pilihan kedua tetap di UPI, tapi jurusannya pendidikan bahasa Perancis. Oh, berarti kamu masuk pilihan 1 ya? Ya, Oke. Kalau aku kayaknya aku pilihan 1 ngambil Sosio UGM. Terus pilihan kedua ambil Sosio Unpad. Mati banget gak sih dari UGM ke Unpad, ya Allah. Nggak apa-apa. Udah ada yang ngatur, coy. Dari banyak bab soal sosiologi yang paling susah soal di UTBK bab yang mana, Kak? Kayaknya kalau susah relatif nggak sih? Kayak tergantung manusianya aja dia belajar kurangnya di apa atau gimana, ya nggak sih? iya. Ya, Betul. kalau aku jujur susah tuh di bagian metodologi sosio. Kalau aku ya, tapi kalau Kak Siti siapa tahu? Kayaknya semua susah deh. Susah tapi masuk UPI ya Anda. Mohon maaf. Oke, ada lagi nih kakak-kakak yang kakak-kakak pakai buku apa aja buat belajar UTBK. Aduh, kayak gue kebanyakan sumber deh. Kamu pakai buku apa sih? Yang tadi cuma 1 buku. Oh ya? 1 buku plus paling latihan soal di YouTube. Ya. Di Twitter juga udah banyak tuh kan yang Nge-share soal-soal catatan-catatan gitu, banyak banget. Iya, banyak banget tuh deh. Buka medsos aja sekarang udah dapet ilmu gitu. Kalau Asal kitanya yang mau nyari. bener. Gue pakai buku apa ya? Aku juga pakai buku kayak kamu sih, tapi salahnya aku nggak terlalu fokus ke satu buku gitu. Jadinya banyak saking banyak sumbernya, jadinya ngeblank, jadinya terlalu kesana kemari gitulah. Tuh. Kalau keseluruhan berapa soal, Kak? Kayaknya gak nyampe 180 deh, yang tahun sekarang. Oh iya ya. Emang TPS 20 soal bukan sih? TPS berapa sih ya Allah? Pokoknya yang TKA 15 soal masing-masing subbab. Kalau TPS, lupa. Ya, pokoknya sekitar segitulah ya. Nggak tahu ya kalau tahun kalian gimana. Nggak tahu. Menurut kakak-kakak soal UTBK itu sesuai sama materi prioritas di Twitter nggak? Gimana? Aduh, aku soalnya kalau di Twitter pun juga yang di-share pasti sumbernya beda-beda. Maksudnya ada yang dari sumbernya Wangsit, ada yang dari sumbernya The King, ada yang dari sumbernya apa lagi tuh buku. Oh, pokoknya itulah. Tapi di balik beda-bedanya sumber itu pasti kalau dipelajarin tetap sama-sama aja sih. Jalannya sama-sama aja sebenarnya. Cuman beda cover buku doang sebenarnya mah. Kalau aku bilang isinya juga pasti sama, bahasannya sama gitu. Soalnya kita keluar bahasan nggak apa-apa kali ya, apa gimana nih? Ya, lagian bingung mau bahas apa lagi. Iya nggak apa-apa. Mungkin buat kakak-kakak yang yang nge-record nggak apa-apa di stop aja dulu soalnya ini juga kayaknya udah keluar dari bahasan sosiologi ya gitu. Oke. Kak bisa jelasin TPS sama TKA nggak? Apa ya? TPS tuh yang gue nggak tahu deh kalau TPS deh. Kalau TKA tuh yang ya udah tuh yang sosum saintek dah tuh. Baru TPS itu gak diajarin di sekolah kan? Setahu aku gak diajarin di sekolah. Jadi sepengetahuan kita aja. Kayak pemahaman bacaan menulis, itu sepengetahuan kita aja. Gimana kita dekat sama KBBI, dekat sama PUEBI. Terus pacaran sama KBBI. Terus kayak PK, itu kan matematikanya matematika dasar. Jadi TPS itu semua orang bisa. Dari Sumatera nyampe Papua tuh semua orang bisa. Kalau TKA kan pasti bakal lebih unggul anak-anak yang sekolahnya di Pulau Jawa, ya nggak sih? Jadi kakak kelas bukannya perbedaan lah ya, bukannya membeda-bedakan. Iya, nah jadi kakak tingkat juga banyak yang bicara kalau UTBK nanti
skornya tinggiin di TPS, tapi jangan sampai mengesampingkan TKA. Betul. Baru aku mau tanya soal SMK. Kak Siti dari SMK, guys. Nggak apa-apa. Anak SMK bisa kok. Semangat. Semangat. Apa ini? Sharing tentang jurusan. Ya Allah, mentang-mentang bahas sosiologi kita kemana-mana ya. Ya kan kita kan belajar tentang kemasyarakatan ya kan. Jadinya kita belajar kemana-mana. Apa-apa. It's okay. Ini soal udah selesai. Soal udah selesai Kak? Iya udah selesai. Mungkin nanti next time-nya soalnya kita banyakin kali ya soalnya. Apa kamu nanya di beberapa sumber ada banyak pengertian sosiologi menurut para ahli. Ini yang apakah perlu dipahami semua atau beberapa? Beberapa aja. Nggak usah semua. Ini tuh yang tadi gue baca bukan sih? Sumpah ini aku baca dari awal, maaf guys. Mohon maaf. Dan keluar, iya nggak apa-apa, maaf ya. Kalau ada salah-salah. Kak, jurusan tata busana gimana kegiatannya? Nggak tahu. Aku maba, guys. Aku maba tahun ini, belum mulai. Ya ini soal selesai pokoknya. Terus, apalagi udah kali ya. Oh iya, ini sih aku cuma mau nanya kalau misalnya nanti pertemuan sosiologi selanjutnya, latihan soalnya mau banyak nggak nih maksudnya? Ya siapa tahu ada yang bilang Kak 50 soal gitu kan. Kak 60 soal ya nggak apa-apa. 100 soal nggak apa-apa. Iya. Boleh 100. Siap. Iya nggak apa-apa. Boleh 100 mau banyakin. Ayo. Sip, gak apa-apa. Tapi, apa ya, tadi aku mau nanya apa lagi. Oh iya, misalnya nih, aku sama Siti mau ngadain kelas bahas soal tuh. Nah, kalian maunya bab yang udah pernah dibahas atau bab yang belum pernah dibahas gitu, kayak setidaknya nih kita tahu tipe soalnya kayak apa, kita tahu, oh bab ini bahasnya tentang apa ya, garis besarnya apa gitu. Mendingan bahas soal yang udah pernah kita pelajarin di materi atau bab yang belum dibahas plus sudah dibahas, Kak. Oke, jadi nyampur ya. Oke. Good. Nggak apa-apa. Oke deh. Sip. Kak Siti ada yang saran Kak soalnya yang bentuk UTBK semua. Nggak apa-apa sih. Tapi kita bukan panitia UTBK, jadi kita nggak tahu bentuk soal UTBK-nya gimana. Benar-benar nggak bisa diprediksi. Kalian ikut tryout online juga, itu nggak ada soal yang keluar di UTBK. Iya benar. Nggak ada yang bisa ngeprediksi. Kelas tryout gitu ya. Tryout. Bahasa Panda di UTBK ada Kak kemarin. Ada. Bahasa Panda teh yang, oh iya. Satu doang sih tapi kayaknya. Iya, aku juga dapat 1 soal. Beda sama yang 2020, kalau nggak salah 2020 tuh ada banyak deh. Iya, waktu 2020 ada banyak. Pembahasannya belum selesai. Sebenarnya udah selesai latihan soalnya. Tapi karena tadi kita buka pembahasan, ya udah kita bahas yang lain aja sekalian sharing-sharing. Karena kan ini pertemuan pertama, jadinya siapa tahu kita bisa dapat saran atau insight yang bagus buat selanjutnya gitu. Kasih tadi yang mau nambahin nggak Kak? Aku aus. Open mic aja guys, gak apa santai. Udah kok, udah selesai pembahasannya. Maaf ya jadinya kemana-mana pembahasannya. Apa ada yang mau diskusi gitu, kita diskusi sosiologi gitu. Jam berapa sekarang? 9. Gimana nih Kak, enaknya Kak? Kalian ada saran? Mau apa lagi? Atau next time-nya gimana? Ya Kak, makasih udah sharing-sharing.
Terus juga Ih, dibantu jawab pertanyaan kita. iya sama-sama. Lebih apa ya? Lebih akrab aja gitu kita. Kan enak kalau kelasnya udah akrab. Ada lagi nggak yang bertanya seputar sosiologi lagi gitu? Bab apa yang bisa dinalar apa gimana? Apa tuh Kak? Mending TPS atau TKA dulu. Kalau linjur kayaknya TKA deh. Iya gak sih? Soalnya banyak banget materi yang harus dipelajari. Kalau misalnya enggak linjur, kamu dari jurusan IPS, bisa tuh mendalami TPS. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau menurut Kak Ayu gimana? Iya, gue linjur juga. Pelajaran sosum dulu yang diutamain. Tapi ya udah pokoknya mindsetnya tuh ini nggak susah, ini nggak susah, ini nggak susah. Ya udah endingnya selesai maksudnya babnya bisa dipelajari dengan lancar gitu walaupun sendiri otodidak segala macam gitu. Iya. Tips buat lincer dong. Tar dulu nih, Say. Ini ini mau kita udahin aja apa gimana sosiologinya? Jadi kita buka open sharing-sharing gitu. Kak Siti gimana, Kak? Gak apa-apa, guys. Open mic aja. Kasih saran. Bentar, sebelum nanya nih. Ini pertanyaan di stop dulu ya, bentar. Bentar Gimana? aja. Jawab dulu nih pertanyaan dari Kak Ayu. Apa sih? Iya, Sharing aja, Kak. sharing-sharing aja. Iya. Berarti gak masalah ya. Kita kan sosiologinya udah dibahas beberapa tadi. Toh itu juga apa ya basic lah ya. Kalian pasti insya Allah udah ngerti dengan lancar gitu. Tapi ini yang aku takutnya kakak-kakak yang masih nge-record, takutnya masih nge-record gitu. Siapa sih tadi sih yang nge-record? Aku lupa deh. Kak siapa ya? Masih ke-recordnya sih? Nggak kali ya. Ya udah. Gimana sih mau lanjut? Lanjut sharing aja kali ya. Ya udah. Apa? Share screen-nya mau dikeluarin dulu. Oh iya. Kita mau bahas apa ya? Kita bahas soal tapi sambil share screen. Udah mati kan ya? Oh, masih di record ternyata. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja sih. Bentar, aku nanya dulu recordnya. Kak, tips buat yang linjur dong. Tipsnya apa nih, Kak? Hilang. Kalau pengalaman aku, linjur, sering-sering latihan soal. Ikut tryout online, banyak kan yang ngadain. Terus belajar dari satu buku, tapi latihan soalnya itu ditambah dari kayak YouTube atau nyari dari Google. Pokoknya pintar-pintar kita nyari materi sama latihan soal. Dan jangan lupain tugas sekolah buat yang linjur ya. Jangan sampai mengesampingkan sekolah karena kita posisinya kan masih sebagai siswa ya. Jadi kita harus bisa ngebagi waktu antara belajar untuk UTBK dan belajar untuk sekolah. Kak Siti dulu belajarnya mulai dari bulan apa? Aku dari kelas 10 udah nyari info tentang SBM, SNM, dan sebagainya. Kelas 11 mulai ikut tryout nih. Tapi waktu kelas 11 itu masih ikutnya Saintek. Nah, kelas 12 baru memutuskan nih buat pilih jurusan yang ada di Sosum. Kira-kira bulan Mei 2020. Kata Esa wis. Lalu guys, kita nunggu Kak Tessa dulu.
Ini udah ada. Udah itu tadi. Nah, tuh Kak Tessa. Iya, bentar ya. Biar aku minta tolong Iya, sama co-hostnya ini. Stop Yuk. untuk record. yoi.